Kamelia Septiana Iskandar. Perkenalkan, nama saya Milatun Hasanah. Perkenalkan, nama saya Salsabila Munawwaratul Huda Aulia. Perkenalkan, nama saya Salsa Mutiara Ningsih. Perkenalkan, nama saya Adila Putri Sugiarto. Perkenalkan, nama saya Ramadhani. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil ringkasan kami mengenai mata pelajaran biologi tentang jaringan saraf pada hewan dengan guru pembimbing Ibu Maria Ulfa. Berikut adalah videonya. Hai, saya Adila Putri Sugiarto. Hai, saya Milatun Hasanah. Hai, saya Kamelia Septiana Iskandar. Hai, saya Ramadhani. Hai, saya Salsa Mutiara Ningsih. Hai, saya Salsabila Munawwaratul Huda Aulia. Kelompok kami akan membahas materi mengenai jaringan saraf pada hewan. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Pada materi ini, kami akan menjelaskan tentang jaringan pada hewan. Jaringan hewan terdiri dari 1 jaringan epitel, 2 jaringan ikat, 3 jaringan otot, 4 jaringan saraf. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang terdapat pada makhluk hidup sebagai penghantar impuls atau rangsangan yang diterima sistem saraf tepi menuju sistem saraf pusat dan sebaliknya. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel yang disebut dengan neuron. Berikut adalah contoh gambar dari sel saraf atau neuron. Struktur sel saraf atau neuron. Perhatikan gambar berikut ini. Neuron terdiri dari dendrit dan badan sel. Kemudian terdapat nukleus atau inti sel. Bagian yang memanjang tersebut disebut dengan akson. Akson dilindungi oleh selubung mielin. Di dalam selubung mielin terdapat sel Schwann. Kemudian, bagian akson yang tidak dilindungi oleh selubung mielin disebut dengan nodus Ranvier. Dan yang terakhir terdapat sinapsis atau ujung akson. Badan sel adalah bagian jaringan saraf yang terbesar. Di dalam badan sel terdapat nukleus yaitu inti sel jaringan saraf, berfungsi sebagai penerima impuls atau rangsangan dari sitoplasma menuju akson. Dendrit adalah bagian saraf yang berupa sekumpulan serabut sel saraf pendek bercabang halus dan merupakan perluasan dari badan sel, berfungsi sebagai penerima impuls dan menyampaikan rangsangan yang diterimanya ke badan sel. Inti sel atau nukleus berfungsi sebagai regulator dari seluruh aktivitas sel saraf. Inti sel berada di dalam badan sel dan mengambang di antara sitoplasma. Akson atau neurit adalah selaput sel saraf yang panjang perluasan dari badan sel, berfungsi sebagai pengirim rangsangan yang diperoleh badan sel menuju sel saraf melalui sinapsis. Selubung mielin adalah selubung yang berupa selaput berbahan lemak, berfungsi melindungi akson dari kerusakan. Sel Schwann adalah sel penyokong akson, berfungsi menyediakan suplai makanan bagi metabolisme akson dan membantu regenerasi akson. Nodus Ranvier adalah bagian atau titik pada akson yang tidak terbungkus selubung mielin, berfungsi untuk mempercepat impuls saraf. Sinapsis atau ujung akson. Sinapsis dari satu neuron akan terhubung dengan dendrit dari neuron lainnya, berfungsi untuk meneruskan impuls menuju ke neuron lainnya. Jenis-jenis sel saraf atau neuron. Yang pertama, saraf sensorik, yaitu sel saraf yang berfungsi menyampaikan impuls atau rangsang dari reseptor ke susunan saraf pusat. Berikut gambar saraf sensorik.
Kedua, saraf motorik, yaitu sel saraf yang berfungsi menyampaikan tanggapan dari susunan saraf pusat ke efektor. Berikut gambar saraf motorik. Ketiga, saraf asosiasi atau penghubung, yaitu sel saraf yang berfungsi menyampaikan rangsangan dari saraf sensorik ke saraf motorik. Biasanya sel saraf ini banyak terdapat pada susunan saraf pusat. Berikut gambar saraf asosiasi. Keterangan, reseptor adalah penerima rangsang atau alat indera, efektor adalah pelaksana tanggapan atau otot dan kelenjar, susunan saraf pusat adalah memberikan jawaban terhadap rangsang atau otak dan sumsum tulang belakang. Ciri-ciri jaringan saraf: memiliki inti sel atau nukleus, semua aktivitas melalui otak dan sumsum tulang belakang, saling ketergantungan antar struktur, mengirim rangsang dan menerima rangsang, terdapat pada manusia dan hewan sebagian. Fungsi jaringan saraf: menghimpun rangsangan dari lingkungan, meneruskan impuls atau rangsang ke bagian penerimaan, mengubah rangsangan menjadi impuls saraf, menafsirkan impuls atau rangsangan, memberikan jawaban atau respon yang tepat ke organ efektor. Kesimpulannya, jaringan saraf adalah suatu sistem yang akan membantu makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya seperti bergerak, berjalan, dan merasakan suatu permukaan atau suhu. Karena di dalam jaringan saraf terdapat neuron yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal atau rangsang ke otak atau saraf pusat, sehingga otak dapat merespons sinyal tersebut dan dapat menjalankan fungsinya. 1, 2, 3. Sekian video presentasi dari kami. Bila ada kesalahan materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.